Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadila Munasa. Di sini saya akan menjelaskan cara berpikir aswaja. Gimana sih cara berpikir aswaja itu? Penganut aswaja mayoritas di Indonesia. Banyak penganut aswaja sebagai indikasi bahwa ajaran ini sangat diterima semua golongan. Ajaran aswaja bukan hanya menciptakan moderasi di lingkungan Islam sendiri, melainkan juga dengan pemeluk agama lain. Ada 3 ciri utama berpikir ajaran aswaja yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pertama, at-tawasu atau sikap tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Ini disarikan dari firman Allah SWT. Dan demikian kami jadikan kamu sekalian umat Islam, umat pertengahan atau adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atau ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan manusia umumnya, dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saksi atau ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan kamu. Dalam perkembangan pemikiran saat ini ada istilah ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Ekstrem kiri selalu diidentikan dengan pemikiran liberalisme, komunisme, dan sosialisme. Penganut pemikiran tersebut sering juga dinamakan kelompok pemikiran bebas. Tidak ada doktrin atau dogma. Sebaliknya, kelompok ekstrem kanan lebih banyak diidentik dengan kelompok radikalisme, ortodok, skriptulisme, konservatis, kelompok yang selalu mempertahankan berdasarkan dogma dan doktrin maupun kitab tanpa menerima pemikiran dari pihak manapun. Dan 2 kelompok tersebut aswaja mengambil pemikiran at-tawasu atau sikap tengah-tengah atau lebih dikenal dengan pemikiran moderat. Kelompok yang tidak ke kiri, tidak juga ke kanan, kelompok yang selalu mencari jalan damai dalam memecahkan setiap persoalan. Kedua, at-tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam pengguna dalil akli atau dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional, dan dalil nakli atau bersumber dari Al-Quran dan hadis. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraka atau penimbang keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Kelompok aswaja selalu berpikir at-tawazun, seimbang, tidak semata-mata mengedepankan Al-Quran dan hadis, juga menggunakan akal dan memutuskan sebuah perkara yang memang tidak ada dalilnya. Dalam kehidupan bermasyarakat juga demikian, harus seimbang dalam menyikapi sebuah perkara, termasuk juga dalam menerima informasi. Perlu pemikiran tawazun, seimbang, dengan melakukan cek and recheck agar informasi yang didapat menjadi seimbang. Ketiga, al-i'tidal atau tegak lurus. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela atau kebenaran, karena Allah menjadi saksi pengukur kebenaran yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada saat suatu kaum menjadi kamu berlaku tidak adil.
Berbuat suatu kaum menjadi kamu berlaku tidak adil. Berbuat adil karena keadilan itu lebih mendekat pada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Pemikiran al-i'tidal atau tegak lurus kelompok Aswajah tidak berhenti menyuarakan kebenaran apapun itu. Rintangannya, setiap kebenaran harus dipertahankan dari segala ancaman pemikiran luar yang merusak Islam. Selain ketiga prinsip ini, golongan Aswajah juga mengamalkan pemikiran tasamu atau toleransi, menghargai perbedaan, serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun, bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka berbicaralah kamu berdua," atau Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, dan mudah-mudahan ia ingat dan takut. Quran Surat Taha ayat 44. Di Indonesia tidak hanya dihuni umat Islam, melainkan banyak juga penganut agama lain. Untuk menghadapi pemeluk agama lain, diperlukan sikap tasamu tersebut. Kelompok Aswajah sudah lama mengamalkan tasamu, dan hasilnya sampai saat ini umat Islam bisa berdampingan dengan umat agama lain dengan damai. Secara umum, apa yang telah disebut di atas itulah ciri-ciri pemikiran Aswajah. Sebagai perbandingan, pemikiran Aswajah mirip dengan pemikiran yang dikembangkan Nahdlatul Ulama atau NU. Berdasarkan keputusan Musyawarah Alim Ulama nomor 02 Munas 2006 tentang Bahizul Masail Al-Diniyah Al-Maudu'iyah, Fikrah Nahliyah, bahwa ciri khas pemikiran NU itu tawasyuhiyah atau pola pikir moderat. Artinya NU senantiasa bersikap tawazun atau seimbang, dan i'tidal atau moderat, dan menyikapi berbagai persoalan. NU tidak tafrik atau gegabah, dan ifrat atau ekstrim. 2. Tasyamuhiyah atau pola pikir toleran. Artinya NU dapat berdampingan secara damai dengan pihak lain, walau akidah, cara pemikiran, dan budaya berbeda. Yang ketiga, Islahiyah atau pola pikir reformatif. Artinya NU senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah lebih baik, atau al-ihla illa ma humma al-ahla. Yang keempat, tathawuriyah atau pola pikir dinamis. Artinya NU senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan. Kelima atau yang terakhir, manhajiyah atau pola pikir metodologi. Artinya NU senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu dalam manhaj yang telah ditetapkan NU sendiri. Cara berpikir tersebut mirip dengan sikap kemasyarakatan NU, sebagaimana tercantum dalam kitab NU berdasarkan keputusan Muktamar. Disebut 1. Sikap tawasu dan i'tidal, sikap berintikan dan prinsip yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama.
NU dengan sikap ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharuf atau ekstrim. 2. Sikap tasamu. Sikap toleransi terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu atau menjadi masalah khilafiyah serta dalam kemasyarakatan dan kebudayaan. 3. Sikap tawazun. Sikap keseimbangan dalam berkhidmat, menyerahkan khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, khidmat kepada sesama serta kepada lingkungan hidupnya, menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Yang keempat, amar ma'ruf nahir mungkar. Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan baik, berguna dalam bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah ya.